Ya kembali lagi di Senin Inspirasi masih bersama dengan Laribi Sambal dan masih bersama dengan Mbak Asria Latif, peluang bisnis sambal kemasan lokal. Nah karena kita udah masuk di segmen terakhir nih, kita mau ngomongin soal produk nih. Kalau tadi ada 5 rasa, ada baby cumi, ada teri Medan, sambal ijo, sambal bawang, sambal terasi. Sambal terasi. Kayaknya favorit saya adalah sambal terasi deh. Karena itu yang tidak terlalu pedas itu yang sambal cabe hijau. Oh cabe hijau, kayaknya saya sambal cabe hijau aja deh, nggak terlalu pedas itu. Nggak terlalu pedas. Nah itu ada 5 varian. Nah untuk memasarkan ini gimana sih caranya? Ada reseller sih sebenarnya. Jadi reseller itu ngambil ke saya, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Mereka ngambil, mereka jual. Terus saya juga ke teman-teman saja. Kadang-kadang malah untuk segmen teman-teman saja itu tidak saya belum sanggup untuk nutupin kebutuhan. Saking banyaknya permintaan ya. Iya, permintaan tapi yang masuk dari masih kurang. Produksi masih kurang karena itu tadi bahan baku. Bahan baku iya benar-benar bahan bakunya masih harganya masih mahal. Iya. Berarti ada promo-promo di media sosial juga nggak? Masih seputaran IG, Instagram ya, sama Facebook, sama di status WA, di WA. Oke. Jadi di WA juga itu kan saya dari awal memang bikin komunitas ya. Jadi ada grup tertentu, di dalam grup itu ada ratusan orang, satu kali produksi share, lagi produksi sambel. Nanti pada japri, saya mau sekian botol, saya mau sekian botol. Jadi itu belum. Jadi saya bisa bilang belum maksimal promosinya, tapi sudah bisa berproduksi yang alhamdulillah. Wow, Seperti ini itu. berarti memang rasanya yang membuat orang itu beli lagi deh, ya. Sampai nunggu kapan lagi bikin. Kapan lagi bikin. Kadang memang itu dijadiin. Jadi kan saya kan tadi bilang yang menginspirasi itu abang ya, kakak saya. Nah itu strategi dari dia itu. Apa tuh Bikin strategi? jadwal produksi. Oke. Jadwal produksi misalnya dalam 1 minggu itu bikin 2 kali aja lu produksi kata dia. Terus bang kalau ada yang mau ini habis suruh nungguin. Nanti setelah produksi baru dikirim. Seperti itu. Jadi kan orang nunggu barang itu, jadi ketika kita produksi langsung habis. Seperti itu. Jadi memang kita jadwal itu salah satu strategi marketing. Kayaknya strateginya adalah mempermainkan perasaan menunggu ya. Iya kan? Tapi kan pasti iya, menunggunya. Karena gitu orang itu semakin dibuat menunggu semakin penasaran kan. Aduh lamanya. Aduh kapan ya gitu. Itu juga sebenarnya begini Mbak, karena dari kemarin itu kan sertifikasi halalnya belum keluar. Jadi legalitas ini produk bisa dikonsumsi itu belum keluar. Jadi masih ya saya percayalah kok yang bikin pasti enak. Jadi masih seperti itu. Kalau sudah PIRT sudah ada di label, ini label lama loh. Label baru masih sementara di setting lagi, dibikin lebih cantik lagi. Ada sih di ini itunya. Setelah itu baru saya bilang mau konsentrasi ke produksi dan pemasaran. Oke. Jadi masih nungguin untuk apa namanya? Karena kita melanggar legalitasnya ya. Kita melanggar aturan loh. Kalau misalnya kita produksi banyak, kita promoin ya, masukin ke marketplace, terus kita tidak punya legalitas, tidak punya izin apa segala macam, itu melanggar aturan sebenarnya. Iya, jadi agak sulit juga ya kalau mau jualan untuk partai lebih banyak lebih besar ya, agak sulit. Jadi memang harus ada izinnya. Nah, kalau sekarang ini sebulan bisa produksi sampai berapa kaleng nih? Yang jelasnya itu setiap minggu itu bisa sampai 3 kali bikin, dalam satu kali bikin itu bisa sampai 10 sampai 15 kilo cabe. 15 kilo cabe itu dapatnya berapa kaleng tuh? Per 2 kilo cabe itu bisa dapat 20 kaleng. 20 kaleng ya, berarti kalau 5. Jadi sekitar 1 kilo itu 10 kaleng. Lumayan lah ya, satu kali bikin ada 50 kaleng nggak dapat nggak? Ya kan satu kali resep itu satu kali formulanya itu 2 kilo cabe. Jadi nanti tinggal dikalikan saja itunya bahannya. Jadi agak lumayan lah ya. Iya. Jadi kalau sudah ada izinnya mungkin bisa produksi sebulan bisa 100 kaleng ya. Itu jadi lebih enak juga ya kan karena udah ada izinnya juga. Sudah enak.
produksi promo gede-gedean juga sudah enak. Oke. Jadi ada rencana mau dimasukin ke swalayan juga nggak? Sudah ada yang minta malahan, tapi tidak usah disebutin di sini. Oke, tapi sudah ada permintaan. Sudah ada permintaan Wow, untuk keren display. Ya. Tapi saya belum berani karena belum ada izin, belum nempelin izin di itunya. Aduh. Masih proses, nungguin keluar ini, ayo. Oke, nah kalau kita dengar cerita mulai dari pegawai yang tadinya bekerja untuk orang lain, sekarang bekerja untuk diri sendiri, memulai usaha yang dengan penuh percaya diri. Insya Allah. Iya, penuh percaya diri bahwa ini kalau sambal ini kayaknya bakalan laku. Karena kenapa? Karena Mbak Ria ini udah melalui banyak sekali usaha yang dibuat kemudian jatuh ya. Sudah trial and errornya berkali-kali. Akhirnya menemukan formula untuk sambal ini. Oke, karena kita sudah nyampe di segmen terakhir, beberapa menit lagi untuk Senin Inspirasi kita akan akhiri. Apa nih kemudian yang ingin Mbak Ria memberikan inspirasi kepada seluruh Malaysia yang mendengarkan kita ketika ingin memulai usaha? Apa sih sebenarnya yang paling kita butuhkan untuk memulai suatu usaha? Keberanian, Mbak. Jadi ketika kita ingin memulai usaha itu yang paling pertama, jangan pernah berpikir bahwa usaha itu harus dimulai dengan modal atau uang. Uang itu bisa habis, tetapi keberanian itu jauh lebih penting daripada modal ya, modal dalam artian uang. Terus kemudian konsisten. Jadi ketika melakukan sesuatu, lakukan berulang-ulang. Jangan hanya ketika melakukan sekali terus gagal, setelah itu berhenti. Tapi kita harus terus mencoba sampai kita menemukan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Mungkin seperti itu. Oke, saya sih setuju ya. Karena kalau ingin usaha berhasil itu sebenarnya yaitu tadi keberanian dan juga ketekunan. Yang paling penting adalah rasanya jangan berubah. Konsisten. Iya, harus konsisten itu rasanya. Karena ada beberapa produk juga yang dulu awal-awal saya rasa wah enak banget ini. Maka tapi kemudian besoknya masih enak. Besoknya terus kok berubah? Lama-lama kok berubah ya? Yang tadi ukurannya sebesar ini kok lama-lama jadi kecil ya. Rasanya juga beda. Akhirnya saya berhenti untuk beli karena perubahan rasa itu tadi. Jadi kalau memang ya kan bener kan? Bener kan baru ingetnya. Jadi kalau emang mau usahanya itu tetap terus ada, ya itu tadi ya konsisten rasanya, dan juga ya bener yang tadi Mbak Ria bilang harus berani ya. Meskipun mungkin modalnya belum banyak, tapi karena udah berani percaya diri bahwa oh ya saya bisa. Insya Allah itu pasti bisa, akan ada jalan. Oke, thank you, terima kasih banyak untuk sama-sama, Mbak Mbak Ria sudah menginspirasi kita semua di Senin Inspirasi. Sukses untuk sambal Laribi. Kalau mau silakan nanti bisa langsung melipir ke Instagramnya di @Asria Latif. Asria Latif, dan juga kalau Facebooknya sama Asria Latif. Sama ya, Asria Latif. Nah itu dia, kalau mau pesan sambalnya ada 5 varian, langsung aja dengan harga 45.000, kemasan 250 gram. Oke, itu dia, langsung dibungkus sambalnya. Dan kita akan ketemu lagi Smart Listener di minggu depan. Senin Inspirasi akan menghadirkan kembali tokoh-tokoh inspiratif yang akan membagikan pengalaman mereka, bagaimana mereka bertumbuh dan juga berkembang bersama dengan UMKM. Saya Priscilla Rini pamit undur diri, sehat selalu untuk Anda, sukses untuk kita semua, sampai jumpa, bye.